Shalom saudara, malam hari ini kita akan belajar mengenai lebih baik tinggal di suatu rumah daripada dengan seorang perempuan yang suka bertengkar. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, kami bersyukur untuk setiap pujian dan juga pokok doa yang boleh kami naikkan. Jikalau sebentar kami akan belajar sedikit daripada firman Tuhan, Tuhan yang tolong kami, Tuhan boleh singkapkan segala yang terselubung, beri kami ya Tuhan telinga untuk mendengar, hati yang terbuka untuk boleh mengerti, dan terlebih lagi sikap ya Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu lalu kita sama-sama dikagetkan dengan sebuah berita. Kalau saudara ikuti bagaimana seorang perempuan muda, dia ternyata seorang dokter, ya, karena kemarahannya dia membakar akan ruko daripada kekasihnya. Wanita ini dikenal dengan inisial nama MA, berusia 30 tahun, yang akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena kebakaran di sebuah ruko yang dijadikan bengkel motor di daerah Kecamatan Cibodas di Tangerang. Nah, bengkel tersebut merupakan milik keluarga pacar MA yang bernama Leon, berusia 35 tahun. Leon ini sendiri tewas dalam insiden kebakaran tersebut bersama dengan kedua orang tuanya, ED 63 dan Li 54. Nah, usut punya usut, ternyata aksi pembakaran ini ternyata diawali oleh motif dendam karena pacarnya memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Padahal MA ini dia diketahui hamil. Nah, berdasarkan keterangan polisi, sebelum insiden pembakaran, MA dan pacarnya terlibat pertengkaran yang hebat menjelang pukul 12 malam. Nah, usai bertengkar, si prianya lalu masuk bengkel, sedangkan wanita pergi dengan mobilnya. Namun tak lama kemudian, bengkel tersebut terlihat dilalap oleh api dan kemudian ludes. Ya. Nah, motif pembakaran ternyata selain dendam karena hamil, MA ini marah karena kedua orang tua pacarnya ternyata tidak merestui hubungan mereka, padahal dia hamil. Nah, polisi menuturkan bahwa karena sakit hati, MA akhirnya gelap mata dan membakar bengkel daripada milik keluarga pacarnya tersebut. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bagaimana seorang perempuan yang pemarah, yang terbakar emosinya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dan bukan hanya kerugian materi tetapi bahkan nyawa, ya, bukan hanya satu nyawa tapi 3. Kisah ini mencerminkan akan sebuah nasihat yang kita bisa lihat di dalam kitab Amsal, yang bukan hanya sebuah bagian tapi ada beberapa ayat yang berisikan mengenai nasihat seorang ayah kepada anak laki-lakinya mengenai hal-hal yang penting di dalam hidup. Nah, termasuk bagaimana mencari istri, ya, bagaimana sih istri yang tidak baik itu. Saya mengajak kita melihat dari Amsal 21 ayat 9, saya bacakan. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, di ayat 24 pasal 25, Amsal 25 ayat 24, isinya sama persis. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, kalau kita melihat Alkitab terjemahan bebas dari BIMK, dikatakan sedemikian. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Menarik ya saudara ya, lebih baik tinggal di atas rumah daripada dengan seorang istri yang suka bertengkar. Nah, kalau kita membuka di Amsal 21 ayat 19, tadi di ayat 9 tinggal di suatu rumah. Ayat 19 ini lebih ekstrim lagi. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Nah, kalau saudara lihat, tadi ayat 9 itu masih di satu rumah gitu ya, tinggal di soto. Tapi di ayat 19 ini sudah sampai keluar rumah, bahkan ekstrimnya sampai di padang gurun gitu. Jadi ini menyatakan bahwa sampai sang suami itu tidak mau lagi melihat wajah ataupun mendengar suara istrinya.
Nah, kalau kita telaah dari Amsal ini lebih lanjut, masih ada 2 nats lagi yang memiliki isi yang kurang lebih serupa. Ya. Amsal 19 ayat 13, ini terjemahan bebas BIMK. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Ya. Seperti air menetes tiada hentinya, ngomel terus gitu turun kucur ya. Di Amsal 27 ayat 15, ini terjemahan juga BIMK, terjemahan bebas. Istri yang suka pertengkaran seperti bunyi hujan yang turun seharian. Tak mungkin ya disuruh diam. Seperti angin yang tak bisa ditahan dan minyak yang tak bisa digenggam. Lucu ya saudara ya. Tapi perumpamaan ini memperlihatkan kalau angin kan memang tidak bisa ditahan ya. Begitu kita tahan kita yang kedorong. Kalau angin itu kencang. Dan minyak juga tidak bisa digenggam. Ya, karena dia pasti licin, dia lepas gitu. Jadi ini mengungkapkan bagaimana seorang istri yang suka bertengkar, seorang istri yang suka mengomel, sama seperti hal-hal itu. Tidak mudah, tidak impossible gitu ya untuk ditahan. Nah, kalau kita lihat kenapa sih? Ya, kenapa? Di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, saya mengutip dari ESV yang Amsal 21 ayat 9 ditulis, "It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife." Kalau di dalam terjemahan New King James dikatakan a contentious woman. Nah, ini artinya sebenarnya apa dari kalimat ini? Contentious person, kalau saya membuka daripada kamus, adalah seorang yang suka beradu argumen atau bertengkar, ya. Dan ketika dikatakan quarrelsome adalah orang yang cepat ribut atau beradu pendapat dengan orang lain. Orang yang quarrelsome seringkali cepat terlibat di dalam pertengkaran karena orangnya biasanya moody, sensitif, mut-mutan, hal sekecil apapun itu bisa membuat orang itu kesal. Nah, kalau dalam peribahasa bahasa Inggris zaman sekarang dikatakan seperti like walking on an eggshell, gitu ya, seperti berjalan di atas kulit telur. Ya, saudara tahu sendiri kalau kulit telur itu rapuh gitu ya, diketok sedikit pecah. Nah, orang yang mudah marah itu sedemikian. Ya, seperti berjalan di atas kulit telur, sedikit saja mereka retak atau pecah. Nah, kenapa tidak akan mudah untuk kita gitu, untuk hidup bersama dengan orang yang sedemikian? Sedikit salah bicara, sedikit salah bertindak, pasti kena marah. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab pun gitu ya, dia marah pada kita. Lama-lama kitanya itu bisa terpicu untuk terus marah karena terus dipancing, setiap hari dipancing kan emosinya. Nah, bisa juga ada orang yang mencari cara dengan kabur, jadi jarang di rumah. Alasan sibuk kerja, cari uang, sibuk ini itu gitu ya, tapi dia akan jarang di rumah. Nah, ini sebenarnya senada dengan apa yang dikatakan pengamsal. Lebih baik tinggal di atap rumah ataupun kabur gitu ya ke padang pasir, jauh dari orang tersebut. Karena akan sangat melelahkan baik secara mental maupun fisik untuk terus berada dengan orang yang seperti itu. Nah, saudara, saya pernah mengalami bertemu gitu ya dengan perempuan yang seperti itu gitu ya, yang pemarah gitu. Jadi satu saat saya sedang nyetir mobil dan di lampu merah tentunya berhenti. Nah, di sebelah saya ada motor yang ditunggangi oleh sepasang pria wanita gitu. Kelihatannya sih pacar gitu karena mereka sibuk bercengkerama, asik ngobrol gitu. Saya sih nggak terlalu perhatiin gitu, cuma saya ngeh ada memang di sebelah kiri saya. Nah, begitu lampu hijau, yang pasti saya jalan dong. Saya jalan, pelan-pelan jalan, tahu-tahu mobil saya digebrak gitu. Brak, saya dengar. Saya nengok, ada apa ya? Saya pikir saya nabrak sesuatu, tapi nggak ada gitu. Jadi saya jalan terus. Tahu-tahu motor itu kejar saya. Kejar. Akhirnya saya berhenti. Terus saya buka kaca dong, dikit dong. Karena kan saya nggak tahu nih, ada apa nih. Perempuan itu yang turun. Wah, langsung dia mengamuk. Lo nginjek mobil lo, lindas kaki laki gua. Gila lo, sini lo, tanggung jawab lo, turun lo. Gua cakar lo muka lo. Wah, gila, stres dong saya, kaget. Wih,
Saya mana tahu, dia yang taruh kaki di bawah ban mobil saya kok, saya mana lihat kaki dia, ya nggak? Ya, tapi dia ngomong begitu, siapa yang berani turun ya? Malah saya maunya tutup kaca aja, untung saya buka sedikit loh, kalau saya buka banyak habis muka saya dicakar. Jadi begitu, dia ngamuk-ngamuk terus gitu ya, nantang suruh saya turun nih, saya nggak mau ladenin gitu ya. Terus saya lihat muka yang lelaki, mukanya melas gitu, kayaknya dia sebenarnya udah nggak mau ribut, karena dia lihat mungkin saya juga perempuan. Terus dia mungkin kepinginnya ya udah pergi aja gitu, nggak usah panjang. Tapi perempuan itu ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk-ngamuk terus. Singkat cerita dia sudah puas ngamuk, dia pergi gitu ya. Cuman sebenarnya di dalam hati saya sebenarnya kepingin ngomong sama yang pria itu. Mas, ini pacar apa istri? Kalau pacar putusin aja mas. Soalnya kalau nikah, kebayang nggak kalau begitu dia ngamuk, tahu-tahu mas ditusuk sama pisau nanti sama perempuan itu. Gitu ya. Nah saudara, sebenarnya apa sih yang ingin saya sampaikan melalui kisah ini? Di zaman dulu orang tua kita kan sering bilang, apalagi orang Jawa ya, bahwa ketika mencari pasangan itu perlu memperhatikan bibit, bebet, bobot. Apa itu? Itu adalah latar belakang keturunan gitu ya, apakah keluarga baik-baik dan lain sebagainya. Terus bebet itu adalah tingkat ekonominya, dan bobot itu kepribadian atau pencapaian dia, gelar pendidikan dan lain sebagainya. Nah tentunya saran ini ada benarnya, karena keputusan untuk memilih seorang pasangan hidup itu akan membawa masa depan yang sebagaimana ya. Kalau bagus tentunya memberi surga, tetapi ketika salah akan memberi neraka. Di rumah itu bisa-bisa tiap hari orkestra ya, krompiang, piring pecah gitu, buang gitu, panci meletus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kembali kepada bahasan kita soal perempuan pemarah atau quarrelsome. Tentunya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi orang yang pemarah itu pasti ada sebabnya, ya enggak? Pasti ada pemicunya. Nah saya melis beberapa penyebab orang menjadi contentious atau quarrelsome atau pemarah itu. Pertama, latar belakang keluarga. Keluarga juga suka ribut gitu maksudnya ya, seperti itu. Jadi mereka sudah terpola, terbiasa. Yang kedua, emosinya tidak stabil karena faktor hormonal. Misalnya ya untuk wanita yang baru melahirkan, mereka mengalami apa yang dinamakan sindrom baby blues. Jadi hormon tidak stabil, bawaannya sedih, marah, mood naik turun dan lain sebagainya karena pengaruh hormon. Ataupun yang dialami wanita yang menopause gitu. Jadi emosi tidak stabil. Yang ketiga, dalam keadaan stres bahkan depresi. Orang yang stres atau depresi itu juga emosinya tidak stabil sehingga mudah untuk marah ataupun nangis dan lain sebagainya. Keempat, adanya tekanan dari luar. Mungkin tekanan dari ekonomi, keluarga yang kurang baik, terus adanya tuntutan yang tinggi dari keluarganya, adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat sekitarnya dan lain sebagainya. Yang kelima, adanya penyakit bawaan atau secara genetika ada penyakit kejiwaan. Ya, ini misalnya gangguan psikotik seperti skizofrenia gitu. Orang dulu suka bilang gila gitu ya, tapi bukan, sebenarnya maksudnya ini adalah gangguan kejiwaan karena memang secara genetik ada keturunan gitu ya. Syarafnya itu berbeda lah dengan orang pada umumnya. Terus adanya gangguan kepribadian seperti paranoid, OCD gitu, obsessive compulsive disorder. Ya, ini lebih umum ya, kayak OCD itu misalnya orang itu kenapa terobsesi cuci tangan gitu ya. Jadi satu hari dia bisa cuci tangan mungkin 100 kali, 200 kali. Nah, itu masuk dalam kategori OCD. Antisosial, orangnya tidak mau bergaul sama sekali dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, yang keenam adalah penggunaan obat-obat terlarang. Mungkin di masa lalunya waktu muda terjebak gitu ya dengan pergaulan menggunakan obat terlarang, ataupun di masa sekarang ikut-ikutan rekan kerja masuk ke tempat yang tidak baik menggunakan obat terlarang sehingga menimbulkan yaitu emosi tidak stabil gitu ya, mengganggu akan syaraf. Terus ketujuh, pernah mengalami kejadian traumatik atau kita sebut dengan PTSD, post traumatic syndrome. Nah, ini juga menimbulkan seperti orang depresi, ya, suka marah, suka mood nggak jelas dan lain sebagainya, dan lain-lain gitu ya. Begitu banyak lagi. Ini hanya beberapa hal yang bisa saya list.
Nah, yang saya ingin kita ajak kita untuk lakukan adalah pertama, evaluasi diri. Seperti apa? Perempuan ataupun laki-laki, apakah ya, evaluasi diri itu kita melihat diri sendiri, apakah kita adalah orang yang sedemikian, orang yang suka ngomel, orang yang suka marah-marah, dan orang yang suka bertengkar. Kalau iya, kenapa? Apakah karena tadi sudah terbiasa? Ya, di dalam keluarga terbiasa. Saya jujur berasal dari keluarga yang memang terbiasa suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Ya, baik mama, baik papa, baik adik-adik. Jadi saya terbiasa gitu dengan pola sedikit-sedikit marah. Tapi mungkin pasangan kita atau rekan-rekan kita bukanlah orang yang berasal dari keluarga yang demikian. Nah, saya mengajak kita untuk memikirkan gitu ya. Coba misalnya saya tinggal dengan orang yang seperti saya, yang suka marah-marah, orang yang suka apa-apa ngamuk gitu ya. Apakah saya betah? Ya. Kita tempatkan diri di dalam posisi pasangan kita yang tidak terbiasa. Apakah kita betah? Apakah saya betah untuk diomelin terus setiap hari, dimarahin terus setiap hari? Tahan nggak kita untuk mendengarkan orang yang ngoceh terus setiap hari? Tahan nggak kita? Opsi lain, kita lihat apakah ada kepahitan yang perlu diselesaikan. Saya kembali kepada contoh diri sendiri ya, karena saya melihat memang saya juga pernah mengalami hal itu. Kepahitan terhadap orang tua saya, terutama kepada papa. Ya, saya sempat merasa bahwa beliau itu pilih kasih. Ya, terutama ketika adik saya yang perempuan itu sukses bekerja di Singapura dengan posisi dan gaji yang cukup tinggi. Ya. Jadi waktu itu saya masih sekolah Alkitab di Singapura dan dia udah kerja lumayan bagus gitu. Setiap kali kalau ya saya sih tidak bilang setiap kali lah ya. Pernah ada satu kali yang kejadian di mana ketika kita lagi jalan pergi gitu, terus ketemu orang kenal, yang ditarik adik saya, dikenalin, ini anak saya nih kerja di sini, bla 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 gitu. Saya di belakang, nggak dikenalin sama sekali. Udah saya diam aja dong. Tapi tante saya yang ikut terus ngomong gini, nah kok lo nggak dikenalin, cuma dia doang, lo kan juga anaknya. Nah itu seperti apa ya, seperti sebenarnya udah tertikam belati, terus sama dia dihujam lagi sampai tembus ke belakang gitu. Jadi itu menimbulkan kesakit hati dan kepahitan buat saya, karena saya merasa waktu itu nggak dianggap seperti anak gitu ya. Nah hal seperti ini yang sebenarnya kita harus kita bereskan dengan orang yang bersangkutan dan juga dengan Tuhan, supaya terlepas dari kepahitan hati kita dan kemarahan hati kita. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Saya jujur terlambat menyadarinya dan saya hanya bisa menyelesaikan dengan Tuhan karena papa sudah terlanjur kembali ke rumah bapak gitu ya. Tapi ketika saudara sadar, saya mengajak saudara boleh untuk segera menyelesaikannya sehingga kepahitan itu hilang dan hati yang gembira menjadi obat buat saudara. Nah, opsi berikut, apakah karena ada tekanan dari luar? Ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan hidup, suami atau istri saudara. Mungkin secara perekonomian saudara cukup, ya, bukannya sulit, tetapi karena melihat sekitar kepingin berlebih gitu, kepingin gaya hidup yang lebih sehingga tidak sesuai dengan pemasukan. Jadi kita tidak bersyukur karena selalu melihat ke atas. Dan tidak pernah bersyukur bahwa hidup kita sebenarnya Tuhan sudah cukupkan. Nah kalau di dalam zaman sekarang ini, ibu-ibu atau bapak-bapak adalah orang-orang yang kita sebut sosialita ya. Karena kebanyakan bukan hanya wanita, tapi juga pria gitu. Saya main Instagram, saya lihat semua mesti di-upload di sosmed. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok gitu ya. Dan semua foto-foto yang terkesan gimana ya, ada yang memang benar, ada yang pura-pura berada, pura-pura banyak uang gitu ya, ada di tempat-tempat mewah, pura-pura, terlebih lagi pura-pura bahagia, jadi sama suami gandeng mesra gitu ya, sama anak-anak kayak rukun gitu, tapi itu hanya di sosmed. Di rumah langsung itu piring pecah gitu ya, piring melayang, piring pecah, marah-marah kepada suami karena mungkin iri dengan ibu-ibu yang lain. Oh ibu itu keluar negeri terus, ibu itu makan mewah terus gitu, saya cuma makan soto. Ya mungkin. Nah kalau ini terjadi, saudara berdoa, cari jalan keluar bersama dengan pasangan saudara.
Belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri, dan itu akan membuat hati yang gembira. Nah, berikut kemungkinan apakah karena bawaan atau penyakit kejiwaan genetika sehingga saudara mudah marah. Kita telusuri keluarga, baik ke atas gitu ya, pohon keturunan ke atas ataupun ke samping keluarga besar, apakah memang ada yang punya penyakit kejiwaan. Atau mungkin bukan karena penyakit kejiwaan tapi karena stres dan depresi. Ketika diri saudara merasa bahwa saudara mungkin terus merasa cemas, terus merasa takut, terus merasa mudah marah, gampang sedih, gampang happy, bahkan ada yang rasa ingin terus bunuh diri. Nah, ini tentunya ada gejala sesuatu yang salah. Saudara beranikan diri untuk konsultasi, beranikan diri untuk ke psikolog, atau bahkan mungkin perlu ke psikiater. Ya. Saya ingatkan bahwa jangan malu untuk berobat, ya, untuk ke psikiater. Jangan malu dianggap gila, karena penyakit kejiwaan itu sebenarnya kalau ketika ditemukan secara dini itu bisa diatasi dengan baik, ya, sehingga tidak berlarut-larut menjadi parah sehingga orang bilang kamu beneran gila. Ingat bahwa diri saudara itu berharga di mata Allah, ya. Engkau adalah biji matanya. Karena itu perlakukan diri kita sendiri dengan berharga. Berobat ketika dibutuhkan, baik sakit fisik maupun sakit jiwa. Jangan pura-pura nggak ada apa-apa, saya sehat, nggak ada apa-apa. Ya. Hanya berdoa itu tidak akan menyelesaikan masalah saudara. Saudara harus berusaha dan berdoa. Rakyat labora, maka masalah saudara bisa selesai. Nah, tentunya ini hanya beberapa contoh saja. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, kalau enggak khotbah ini sampai Maranatha gitu ya, sampai akhir zaman nggak selesai-selesai. Saya mengajak saudara sekalian boleh mengenali diri Anda dan juga pasangan Anda dan mungkin anak-anak Anda. Kalau ada yang berperilaku sedemikian, pasti ada penyebabnya dan mesti dicari apa itu sebabnya. Carilah jalan keluar bersama. Saya merasa bahwa kebanyakan orang tidak sadar bahwa dirinya itu pemarah, karena tidak ada yang berani memberitahukan dia, bahkan pasangannya sendiri, ya, tentunya karena takut kena marah ya. Tapi kita punya kewajiban untuk menegur orang tersebut sehingga orang tersebut punya kesempatan untuk berubah, ya. Kita punya kewajiban untuk menegur orang tersebut sehingga orang tersebut punya kesempatan untuk berubah. Firman Tuhan menyatakan Matius 18 ayat 15, kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Kalau ia menuruti kata-katamu, maka berhasillah engkau mendapat saudaramu itu kembali. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu sehingga dia punya kesempatan untuk berubah. Puji Tuhan kalau dia berubah. Kalau belum, kita terus doakan, kita terus usahakan, ya. Nah, ada juga ya orang yang sebenarnya bukan pemarah, tetapi dianggap gitu ya oleh pasangannya tukang ngomel, cerewet, apa-apa larang, nggak boleh. Nah, biasanya nih suaminya ya yang demikian ya, tapi tidak tertutup kemungkinan mungkin ada ibu-ibu juga yang merasa suaminya seperti itu. Nah, apa sih bedanya dari dianggap cerewet dengan cerewet beneran, cerewet sungguhan? Nah, beberapa waktu lalu saya menonton sebuah film, saya lupa judulnya. Ini menceritakan seorang perempuan cantik ya. Dia membuka kasino sendiri, kasino privat gitu di hotel. Dia singkat cerita dia ditembak gitu ya, diungkapkan cinta oleh salah satu orang pelanggannya. Laki-laki itu bilang, aku cinta padamu gitu ya. Terus perempuan itu langsung dengan tegas menolak. Dia nyatakan begini, semua pria itu pasti jatuh cinta kepadaku. Karena aku itu kebalikan dari istri-istrinya. Aku mendorong mereka untuk berjudi, minum-minum, berfoya-foya, menghabiskan uang. Aku menyuruh dia untuk terus bersenang-senang. Tentu saja semua pria pasti jatuh cinta kepadaku. Ya kan? Sadarlah hai laki-laki gitu ya. Istri itu bisa melarang, istri itu cerewet, istri itu ngomel karena dia sayang dan cinta kepadamu. Tentunya dia ingin kamu terus sehat, kamu bisa umur panjang untuk hidup terus bersama dengan dia. Dan semuanya cukup untuk kalian, keluarga.
Sedangkan perempuan lain, yang mungkin yang jadi idolamu, atau bahkan mungkin sudah jadi selingkuhanmu, mereka hanya ingin hartamu. Ya. Mereka hanya mau morotin kamu. Mereka terserah baik, ya terkesan baik, apa-apa boleh, karena tidak ada cinta. Makin banyak uang yang kamu habiskan, makin banyak yang kamu berikan gitu ya, makan mewah, jalan-jalan, mungkin pergi ke luar negeri, beliin mobil, beliin rumah, beliin tanah dan lain sebagainya. Makin baik dia, makin giat dia merayu kamu. Bahkan mungkin ya, kalau kamu sudah memberikan banyak harta dan semua hartamu sudah kau balik nama dia, dia mengharapkan kau cepat mati supaya dia bisa menikmati tanpa peduli lagi dengan kamu. Jadi tidak ada pikirannya untuk kebaikanmu, hanya kebaikan diri dia. Jadi sadarlah. Kita lihat ya, firman Tuhan juga menyatakan di dalam Amsal 9 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman dia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahkan orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Nah di sini menarik ya, malah dikatakan perempuan bebal cerewet. Kata cerewet ya, bahasa Inggrisnya loud, restless, and noisy, alluring, justru adalah perempuan yang mulutnya pintar merayu laki-laki. Ya, jadi bukan perempuan yang memang ngomel-ngomel, bawa-bawa, marah-marah, tapi perempuan cerewet adalah mulutnya pintar merayu laki-laki. Tetapi rayuan mereka membawa jerat maut bagi laki-laki yang terjerat olehnya di ayat ke-18 tadi. Jadi terbalik ya saudara ya. Cerewet itu ternyata adalah yang mulut manis tetapi membawa kematian. Nah, kita kembali ke topik orang yang pemarah. Ada juga orang yang sebenarnya sadar bahwa dirinya itu pemarah. Suka ngomel ya, suka kesel, pokoknya bikin orang lain di sekelilingnya gak nyaman, sehingga dia mungkin akhirnya tidak punya teman, atau bahkan pasangan hidup juga jauh gitu, karena tidak tahan dengar dia ngomel-ngomel terus. Tapi dia susah untuk keluar dari jerat marahnya itu, karena gengsi atau malu atau takut untuk mencari pertolongan. Nah, saya mau bilang pada saudara, sadarlah. Tidak akan ada orang yang bisa menolongmu ketika engkau tidak menolong dirimu sendiri. Ya, engkau sendiri aja nggak mau tolong diri sendiri, gimana kau bisa mengharapkan orang lain menolong dirimu? Karena itu keluar dari rasa malu, rasa takut, rasa enggan, rasa gengsi, cari pertolongan. Bicara dengan teman, bicara dengan hamba Tuhan. Mungkin kalau bisa ketemu konselor, ketemu dengan psikolog, bicara. Jangan terus berkubang di dalam diri itu sampai akhirnya tidak bisa keluar. Berdoa dan minta Tuhan yang tolong beri kekuatan untuk kita mau mencari pertolongan dan berubah. Nah, kembali kepada saya mau cerita. Sebenarnya ini sesuatu yang saya anggap sebenarnya aib pribadi gitu ya. Saya nggak mau cerita, tapi saya sharingkan kepada saudara sehingga saudara juga bisa belajar dari pengalaman yang saya alami gitu ya. Nah, ceritanya demikian. Saya pernah gitu ya ditegur oleh seorang teman, tanda kutip ditegur ya, seorang teman yang terlibat di dalam dosa homoseksual. Di awal sebelum dia sharing, dia cerita gitu. Dia ngomong bahwa aku ini sebenarnya adalah orang yang dijauhi oleh teman-teman. Karena menurut dia ya aku ini ember, tukang gosip, tukang jelek-jelekin orang gitu ya. Pokoknya mulutnya ember lah. Dan dia terus menceritakan beberapa kasus kejadian yang dia bilang itu bukti gitu bahwa aku itu ember. Aku ingat sih kisah-kisah itu pokoknya. Ya itulah. Nah, setelah itu dia terus ngomong. Dia sebenarnya tidak mau cerita sama aku gitu untuk pergumulan dia karena menurut dia ya aku ember. Tapi abis itu dia curhat panjang lebar soal dosa dia. Jadi dia cerita, dia
terlibat homoseksual gitu ya. Dan ceritanya detail saudara ya, dari dia kecil bagaimana dia tanda kutip diperkosa gitu oleh tetangganya laki-laki, kemudian akhirnya itu dia mengembangkan gejala homoseksual, dan kemudian bagaimana dia praktek juga homoseksual, benar-benar ada pasangan dan lain sebagainya gitu. Jadi detail sekali dia cerita pada saya. Nah, waktu dia selesai cerita, aku pulang gitu ya, aku berpikir gitu, loh kok aneh ya, dia bilang saya ember, dia tahu saya ember, tapi kenapa dia cerita dengan detail gitu. Dan pikir akhirnya satu waktu saya sadar bahwa dia di awal itu sebenarnya pakai prakata gitu ya, merendahkan aku, menjelekkan aku, menceritakan dosaku gitu ya, karena dia berusaha merendahkan aku dulu ya. Dengan merendahkan aku, dia merasa diri bisa lebih tinggi kan ya, baru dia berani menceritakan dosanya ya. Jadi dia expose dulu dosa saya, baru dia buka dosa dia. Jadi dia menjaga kalau saya itu tanda kutip menghakimi dia. Dia butuh seseorang yang bisa dihina dulu sehingga dia tidak dihina duluan. Ya tentu saja di awal respon saya ya marah kan. Lah dia minta bantuan saya kok dia malah jelek-jelekin saya. Itu dia bilang mau curhat malah jelek-jelekin saya. Tapi setelah beberapa waktu gitu ya, itu membuat saya evaluasi dan introspeksi diri. Saya merasa bahwa memang kata-kata dia ada yang benar gitu. Bahwa memang dulu saya ember, suka jelek-jelekin orang dan mudah marah. Itu benar banget. Dan waktu itu saya sadar gitu ya, kenapa ternyata di tahun terakhir itu sekolah teman-teman jauhin saya. Saya benar waktu itu boleh dikatakan hampir nggak ada teman. Dan saya introspeksi diri, saya melihat gitu ya latar belakang keluarga. Memang keluarga saya itu ya sedemikian gitu loh ya. Suka saling gosipin, saking jelek-jelekin ya. Mama saya itu senang cerita tentang keluarga dia gimana-gimana. Terus kadang-kadang kita anak-anak pun juga kena jadi bahan gosip gitu ya. Jadi buat saya itu normal. Di gereja dulu tempat saya berasal juga sedemikian gitu, suka menggosipkan satu sama lain di gereja gitu. Jadi buat saya karena berasal dari dua tempat yang memang buat kita itu gosip itu biasa gitu ya, bukan sesuatu yang besar-besar, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang dosa. Jadi aku tidak pernah punya pemikiran bahwa gosip itu dosa, gosip itu salah. Cuma hanya karena di sekolah tahun terakhir itu benar-benar saya dijauhi teman-teman, baru saya tahu di hari itu setelah teman saya ngomong sama saya kenapa ya. Sebelumnya tidak ada satupun yang pernah ngomong saudara, dan itu saya sesalkan. Kenapa mereka cuma menjauhi tanpa pernah bicara dengan saya. Dan saya bersyukur walaupun saya dihina, tapi ternyata dalam kesempatan itu saya tahu. Dan akhirnya waktu saya tahu, saya menangis di hadapan Tuhan dan saya bertobat. Dan saya belajar mohon ampun untuk tidak mudah gitu ya melepaskan omongan jelek tentang orang lain. Tentunya ini tidak mudah ya saudara, karena itu sudah berlangsung seumur hidup saya waktu itu, baik di rumah maupun di gereja. Tetapi saya belajar untuk mengusahakan ya. Bedanya antara curhat ya dengan menjelekkan atau gosipin orang ya, bukan berarti kita nggak boleh curhat gitu ya. Nah bedanya antara curhat dengan jelekin orang adalah ketika kita menceritakan, bergosip, menceritakan kejelekan orang, itu sebenarnya adalah upaya untuk meninggikan diri kita ya, supaya orang itu fokusnya kejelekan orang itu dan tidak melihat kejelekan diri. Bahkan ya kalau itu menurut saya gitu ya, gosip itu adalah upaya menjelekkan orang lain dengan upaya meninggikan diri supaya orang yang dijelekan itu kelihatan jelek, kita nggak kelihatan jeleknya. Nah waktu hari Minggu Pak Gun malah tarik lebih tajam lagi bahwa gosip adalah upaya menghancurkan orang yang kita gosipkan itu ya. Jadi bukan hanya meninggikan diri tapi juga menghancurkan orang yang kita gosipkan itu. Jadi hati-hati ya, curhat boleh tapi kalau menghancurkan, meninggikan diri itu yang salah. Nah saudara sekalian, saya mengajak kita untuk hari ini melihat diri kita, introspeksi diri sendiri. Apakah saudara juga pernah merasakan, kenapa sih aku dijauhi teman-teman atau bahkan dijauhi oleh keluargaku, pasanganku, anak-anakku? Kenapa sih aku itu gampang sekali marah,
terhadap perilaku atau perkataan orang lain, bahkan terhadap cuaca gitu ya. Kalau hujan aku marah. Kenapa aku mudah sekali menjelekkan orang? Kita introspeksi diri. Apa sih yang jadi pemicunya? Pasti ada pemicunya, saudara. Kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk merenungkan, memikirkan, ya, mendoakan. Bahkan mungkin kita juga perlu melibatkan orang lain untuk konsultasi. Ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa kita cari, kita usahakan beri solusi. Ya. Bila kita akhirnya boleh menemukan jawabannya, kita berdoa, kita bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Berusaha untuk berubah, kenapa saudara? Karena saudara mengasihi diri saudara sendiri. Sama seperti Tuhan mengasihi saudara. Engkau berharga di mata Tuhan, karena itu engkau harus membuat dirimu berharga. Engkau adalah biji mata Tuhan, karena itu hargailah dirimu sendiri. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik, kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadilah orang yang berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar bagaimana kami ya Tuhan, ketika mungkin kami punya masalah menjadi orang yang pemarah, yang suka ngomel, suka kesal, mungkin juga suka depresi, suka bahkan mungkin ada kecenderungan untuk bunuh diri. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh mengevaluasi diri dan kami boleh mencari pertolongan dan kami boleh mohon ampun dan bertobat dan berubah ya Tuhan. Kami berserah, biarlah Tuhan yang boleh tolong kami dan kami percaya ya Tuhan, karena kami berharga, kami adalah biji mata Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berharga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami boleh selesai dalam persekutuan doa kami. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat penyertaan daripada Yesus Kristus, serta bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Amin.